Sebagai sebuah kepercayaan dalam agama Islam, Nabi Muhammad dianggap sebagai manusia yang paling sempurna dan diutus oleh Allah untuk memberikan ajaran dan petunjuk bagi umat manusia. Konsep penciptaan Nabi Muhammad di alam ruh dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa manusia memiliki dua aspek, yaitu roh dan jasad. Menurut Islam, roh manusia diciptakan sebelum jasadnya. Dalam konsep penciptaan Nabi Muhammad, diyakini bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan ruh Nabi Muhammad di alam ruh sebelum jasadnya diciptakan. Ruh Nabi Muhammad dianggap sebagai salah satu ruh yang paling suci dan mulia yang telah dipilih oleh Allah untuk diutus sebagai Nabi dan Rasulnya. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas bagaimana proses terciptanya ruh Nabi Muhammad di alam ruh. Maka dari itu mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Proses penciptaan Ruhul A'zam atau ruh yang agung. Qad jaa'a fil khabar anna Allah Ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu awsalin fasammaha syajaratal yaqin. Diriwayatkan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan syajaratul yaqin, yakni pohon keyakinan. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak tersebut ditempatkan pada pohon yakin, syajaratul yakin tadi. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun di atas pohon yakin itu. Kemudian Allah menciptakan mir'atul hayat, yakni cermin kehidupan, yang mana cermin tersebut diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah bentuknya dan wajahnya yang sangat elok dan cantik. Lalu sang merak ini pun merasa malu kepada Allah, sehingga meneteslah keringatnya sampai sebanyak 6 kali tetesan. Dari tetesan pertama, Allah menciptakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan yang kedua diciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan yang ketiga diciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat diciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima diciptakan bunga mawar, dan dari tetesan keenam diciptakan padi. Cahaya Nabi Muhammad lalu bersujud 5 kali di hadapan Allah, sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi kita semua, dan diwajibkanlah sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena saking malunya kepada Allah. Maka dari keringat tersebut Allah menciptakan berbagai macam makhluk sebagaimana berikut. Dari keringat hidungnya Allah menciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakanlah arsy, kursi, lauh mahfud, kolam, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya Nabi Muhammad diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan para orang-orang yang solih, yakni para solihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad dari kaum mukmin dan muslim, laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya diciptakan roh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebangsanya, seperti orang-orang yang kufur, orang-orang yang munafik. Itu juga diciptakan dari keringat kedua telinga Nabi. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu, Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Nabi Muhammad,
lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur, ada cahaya. Di belakangnya juga ada nur, juga ada cahaya. Di kanannya ada cahaya, dan di kirinya juga ada cahaya. Cahaya-cahaya tersebut adalah cahaya para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, amin. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu diciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, maka diciptakan ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umat masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukminin, yakni umat Muhammad, diciptakan langsung dari keringat